Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Apa kabar para pemirsa podcast dakwah Sumsel Palembang? Saya harap antum-antum sekalian senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, di sini saya kedatangan tamu rutin mingguan ya. Untuk membahas tentang buletin kafah yang hadir setiap minggunya. Nah, untuk masalah di minggu ini agak sedikit menarik, bahkan menurut saya sangat menarik. Kenapa, Tad? Karena di sini kita mau membahas tentang masalah wajib memelihara jiwa manusia. Nah, begitu banyak pertanyaan yang ada dalam benak saya di sini. Kalau misalkan kita lihat dari kasus 4 tahun belakangan ya, berarti dari mulai tahun 2019. Nah, di sana tercatat bahwa sebanyak hampir lebih dari 3.000 jiwa itu menjadi korban pembunuhan. Betul Dan yang mirisnya itu adalah sebagian besar dari mereka itu pria. Baik itu karena perampokan ataupun pembunuhan berencana ataupun karena faktor yang lain. Nah, kalau misalkan kita melihat sebegitu banyaknya korban ya, Tat, ya. Dari kasus tersebut wajar jadi kalau misalkan saya menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dibahas. Nah, menurut Ustadz gimana tuh? Ya, kasus hilangnya nyawa ini kan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu berharga gitu kan. Yang ini merupakan suatu kesempatan manusia itu untuk berkarya, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika nyawa ini hilang kan maka berakhir kehidupannya gitu kan. Berakhir kehidupannya, entah sebabnya itu banyak faktor. Artinya penghilangan nyawa yang dilakukan ini merupakan suatu kejahatan yang besar yang tidak bisa ditolerir gitu kan. Tidak bisa ditolerir. Nah, yang menjadi ironis nih, Tat, sebagian dari kasus tersebut ternyata itu dilakukan oleh oknum aparat. Saya nggak ngeri nih ngomongin. Pokoknya ngomong aparat keamanan. Saya nggak mau menjustifikasi secara spesifik ya siapa dan bagaimana. Tetapi di sini terjadi atau dilakukan oleh oknum aparat keamanan yang seharusnya mereka itu menjaga kita, tapi ternyata di sisi lain mereka justru menjadi oknum yang menjadi salah satu pelaku pembunuhan. Nah, itu gimana tuh menurut Ustaz? Ya, agak ngeri nih tadi. Kalau jawaban politikus itu kan, ya ini karena oknum. Tapi kita bisa simpulkan bahwasanya kalau oknum itu terjadinya itu jumlahnya sedikit gitu kan, sebarannya tidak banyak gitu kan, dan tidak terjadi bertingkat gitu kan. Nah, kalau faktanya ini kan bertingkat dan sebarannya banyak, mulai dari level yang rendah sampai yang terakhir kan kasus Jenderal Sambu. Nah, itu kan seorang jenderal yang melakukan kejahatan serta merekayasa pembunuhan itu. Artinya ini dari sisi pelaku gitu ya, dari sisi pelaku aparat itu ya levelnya macam-macam. Nah, mulai dari ibaratnya kopral sampai jenderal atau seorang bawahan sampai atasan gitu kan. Terus ini juga tidak bisa dikatakan karena sebab oknum. Kenapa? Karena ada sebab lain juga yang memperbanyak kasus pembunuhan itu karena ketidakadanya kepastian hukum. Di mana bagi pelaku pembunuhan ini
Ya, kita tahulah di hukum Konoha ini yang kuat dia menang, Yang banyak uang juga menang. yang banyak uang bisa direkayasa, bahkan terakhir di pembunuhan di apa? Di Surabaya Oh itu iya kan. tuh, anak SMK di Semarang tuh kan. Dibunuh sama oknum polisi kan. Itu sempat terjadi rekayasa kasus juga kan. Tetapi ya mungkin gara-gara viral ya, itu kepolisian yang lain juga bergerak cepat. Dan yang terakhir ini yang agak miris juga kan, salah satu oknum polisi juga membunuh ibu kandungnya dengan menggunakan tabung gas 3 kg. Nauzubillah min dzalik. Nggak habis pikir saya, Tat. Gimana itu jadi apa? Seolah-olah ini moral sudah hilang di negeri kita ini. Sepertinya itu mudah sekali ya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Nah, padahal kan kalau menurut Islam itu, dari pandangan Islam bagaimana tuh untuk menilai kasus pembunuhan tersebut atau kasus yang dalam rangka menghilangkan nyawa orang lain? Bahwasanya kasus pembunuhan di dalam Islam itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Di antara dosa-dosa besar yaitu misalkan yang lain berzina, membunuh gitu kan. Itu termasuk dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita melakukan pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqqi." Jadi Allah itu melarang kita untuk membunuh jiwa, membunuh manusia yang Allah itu telah haramkan aktivitas pembunuhan itu kecuali karena sebab-sebab yang syar'i. Misalkan kita nih, Mas David jalan naik motor, tiba-tiba ada begal, terus kita melawan diri, membela diri. Itu jadi maksudnya yang benar ada. Itu salah satu untuk pembelaan diri. Yang kedua, pembunuhan yang dilakukan oleh penguasa dalam rangka menghukum orang tersebut. Karena Misalkan karena murtad, karena dia membunuh, atau karena dia melakukan kejahatan di muka bumi ini. Nah, begitu Mas David. Kemudian juga bahwasanya Islam itu begitu menghargai nyawa seorang manusia, nyawa seorang mukmin. Bahwasanya perumpamaan kita itu membunuh seorang jiwa mukmin tanpa sebab syar'i itu sama saja kita seperti kalau dalam bahasa Al-Qur'an ka'annama qatalan nafsa jami'ah. Seperti kita itu membunuh manusia seluruhnya gitu ya. Nyawa satu orang hilang karena sebab tidak syar'i sama saja membunuh seluruh manusia alam semesta. Jadi sampai segitunya penghargaannya luar biasa. Dari Penghargaannya Allah itu begitu tinggi. Iya, Allah itu menghargai setiap nyawa. Allah itu menghargai kehidupan dari setiap insan. Itu sampai diibaratkan membunuh secara keseluruhan. Membunuh secara keseluruhan. Ya Allah. Jadi makanya kalau misalnya kita perhatikan dari kasus-kasus yang ada di masa sekarang ya, pemirsa sekalian ya. Jadi nggak habis pikir kok begitu mudahnya orang-orang itu cuma gara-gara masalah sepele sampai menghilangkan nyawa orang lain. Apakah mereka tidak takut akan azab Allah atau akan penghakiman dari Allah untuk di hari kemudian? Terus apa sih yang melatar belakangi pemikiran mereka itu sehingga mereka bisa dengan mudah untuk menghilangkan nyawa orang lain? Apakah cuma sekedar faktor emosi, Ustaz? Jadi faktor utama terjadinya kejahatan itu tentunya karena ketakwaan yang begitu rendah di dalam diri kaum muslimin. Itu artinya mereka tidak taat atau tidak patuh terhadap perintah-perintah Allah atau melanggar larangan-larangan Allah. Itu faktor utama terjadinya suatu kejahatan. Lebih-lebih lagi nanti ada faktor-faktor lain. Faktor lain misalkan karena seorang bapak tuntutan
dari anggota keluarganya untuk memenuhi kebutuhan, Ya. sedangkan saat ini banyak pengangguran. Iya. Jalan pintas mendapatkan uang itu adalah misalkan tadi perampokan, begal gitu kan. Ini faktor-faktor lain. Belum lagi faktor-faktor misalkan yang disebabkan karena hubungan asmara atau hasad gitu kan, sehingga mendorong dia untuk melakukan pembunuhan tersebut. Lebih-lebih lagi, yang faktor penentu itu adalah tadi permasalahan hukum. Seandainya hukum ini ditegakkan, hukum yang memberikan kepastian, perlindungan terhadap nyawa ini diberlakukan, maka kasus pembunuhan itu bisa ditekan, bahkan mungkin Bisa dihilangkan. kalau dihilangkan itu tidak mungkin lah ya. Artinya jumlahnya itu tidak seheboh sekarang ini. Betul. Tidak seheboh saat ini gitu kan. Jadi faktor utamanya itu ketakwaan dan hukum yang diterapkan. Nah, untuk masalah hukum, Tat, di negeri kita pada saat ini ya, untuk permasalahan kasus penghilangan nyawa. Kalau yang saya perhatikan ya, untuk hukuman bagi pelaku orang-orang yang menghilangkan nyawa, itu dari yang paling ringan itu paling penjara beberapa tahun, itu bisa jadi dihukum mati kalau dianggap pembunuhannya itu sudah di luar dari batas kemanusiaan. Tapi kalau menurut yang saya amati, sedikit sekali untuk sampai ke sana. Rata-rata mereka dihukum penjara, baik itu 5, 10, atau 15 tahun. Nah, apakah itu bisa menjadi solusi, Tay? Atau memberikan efek jera kepada pelaku pembunuhan yang lain? Jadi hukum pidana yang diterapkan di negeri kita ini kan adalah KUHP yang itu merupakan warisan dari Belanda. Otomatis hukum ini lahir dari buah pikiran manusia. Betul. Yang manusia ini tidak memiliki standar kebenaran yang menimbulkan atau menghasilkan keadilan. Misalkan kasus seperti kasus di Palembang ini kan terjadi pembunuhan seorang wanita anak sekolah yang dilakukan oleh 4 orang siswa. Dia memperkosa dulu, di bawah umur ya. kemudian membunuh. Nah, pelakunya ini menurut undang-undang saat ini ya mereka di bawah umur. Iya. Walaupun itu mungkin sudah balik dalam hukum Islam ya. Iya. Tapi namanya balik di dalam hukum Indonesia ini tidak ada gitu kan. Benar. Tidak ada. Jadi sehingga mereka ya Rehabilitasi kalau nggak salah. rehabilitasi. Iya. Itu satu gitu kan. Yang kedua, ketika kejadian ini menimpa orang yang lemah, hukum itu begitu tegas. Tapi ketika pelakunya itu orang yang memiliki pengaruh, jabatan, kekuasaan, uang gitu kan, kasus ini begitu lambat dan menemui ketidakpastian. Kesannya berbelit-belit tuh. Berbelit-belit. Artinya hukum yang lahir dari lemahnya akal manusia ini tidak memberikan kepastian keadilan. Maka kita butuh suatu hukum yang memberikan kepastian keadilan. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan saya perhatikan ya, kasus tersebut bisa diselesaikan dengan baik atau akan mendapatkan hukuman yang pasti itu ketika kasus tersebut menjadi viral. Iya, jadi ada istilah no viral, no justice. Tidak viral, tidak ada hukum gitu kan. Tidak ada keadilan gitu kan. Jadi diusutnya pun bukan karena terjadinya bukan karena keharusan gitu kan, tapi karena banyak yang mendesak, yaitu netizen yang mendesak gitu kan. Nah, kalau dalam hukum Islam, jadi Islam itu memandang, kan Allah memandang atau menghargai nyawa itu kan sebegitu tingginya. Jadi dalam hukum Islam, bagaimana sih Allah itu
memerintahkan untuk menyelesaikan kasus yang mengenai penghilangan nyawa ini, Ustaz? Nah, jadi di dalam Islam pembunuhan yang merupakan suatu istilahnya itu jarimah, kejahatan gitu kan, kejahatan, maka Allah telah memberikan perangkat langsung, yaitu berupa had kisos. Jadi hukumannya ini langsung Allah tetapkan. Langsung Allah tetapkan kadar hukumannya gitu kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla." Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu memberlakukan kisos atas jiwa-jiwa yang dibunuh. Nah, bentar. Jadi ini mirip-mirip dengan perintah berpuasa itu ya? Benar. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kalau menurut saya nih, sepemikiran saya, artinya perintah tersebut juga sama kuatnya untuk kasus yang seperti itu, Iya, penghilangan betul nyawa. sekali. Artinya ini kalau di dalam Islam ini merupakan sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti. Ayat-ayat had ini sifatnya ayat-ayat yang qat'i. Iya. Ayat yang qat'i, kita bisa lihat bahwasanya hukumannya itu telah Allah tetapkan. Misalkan itu ya, di dalam Al-Maidah ayat 45. Allah katakan, "Katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uduni was sinna bis sinni wal juruha qisasun faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun." Nah, jadi ayat ini dahulunya diberlakukan kepada Bani Israel. Nah, jadi ini hukum yang dulunya berlaku pada Bani Israel. Bani Israel, jadi ketika mereka melakukan pembunuhan, maka balasannya anan nafsa bin nafsi. Nyawa dibalas dengan nyawa. Kemudian wal aina bil aini. Mata dibalas dengan mata. Artinya ini hukuman yang setimpal. Nah, kalau kita perhatikan di persidangan itu kan, kalau ada keluarga korban yang diadili, yang hukuman pelakunya itu menurut mereka tidak adil, maka mereka menuntut, "Wahai hakim, kami minta balasan yang setimpal." Benar memang. Benar begitu. Banyak sekali seperti itu. Banyak sekali. Nah, inilah hukuman yang Allah tetapkan. Itu kan balasan yang setimpal atas pelaku pembunuhan. Nah, Rasulullah SAW itu pernah bertemu dengan seorang pendeta Yahudi. Nah, dia bertanya kepada pendeta Yahudi, "Wahai kau orang Yahudi, gitu kan, apakah seperti ini hukuman bagi pelaku pembunuhan?" Nah, maksudnya Rasulullah menunjukkan ada seorang pelaku pembunuhan yang dihukum itu tidak dibalas dengan kisos. Nah, maka Rasulullah tanya ke pendeta, "Apa hukumannya bagi pelaku pembunuhan di dalam kitab kalian?" Beliau katakan bahwasanya pembunuhan itu balasannya kisos. Tadi nyawa dibalas nyawa, hidung dibalas hidung, mata dibalas mata. Maka di akhir ayat tadi Allah katakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun." Maka orang-orang Yahudi tadi yang tidak mengambil hukum Taurat gitu kan, maka itu Allah predikatkan seperti orang-orang zalim. Ya Allah. Nah, ini juga berlaku gitu. Artinya had kisos ini ternyata ada juga di dalam Islam, bahwasanya sama gitu kan, nyawa balas nyawa, mata balas mata, hidung balas hidung, darah dibalas dengan darah gitu kan. Nah, ketika hukum ini tadi tidak diterapkan, maka orang yang melakukan kejahatan itu merasa leluasa. Hari ini bunuh, besok bisa bunuh lagi. Kenapa? Hukumannya ringan. Bisa bisa berupa hukuman tadi penjara. Nanti kalau udah di penjara ada
pengurangan hukuman, ada grasi, amnesti dan lain sebagainya kan. Sehingga dia keluar bisa lagi balik membunuh lagi. Jadi bukannya menyelesaikan permasalahan, tapi justru malah bisa menimbulkan permasalahan yang baru atau menimbulkan masalah yang lama itu bangkit lagi kayak gitu tuh. Dan ini memotivasi orang lain untuk membunuh. Benar. Bunuh juga paling 10 tahun, 15 tahun paling lama gitu kan. Nah, gitu kan. Pembunuhan berencana itu paling lama ya seumur hidup. Nah, itu pun bisa dikurangi dengan kalau dia berbuat baik, pengurangan gitu kan. Atau kalau dia punya keluarga yang punya kekuasaan ya bisa melenggang gitu. Bebas bahkan bisa direkayasa lah maksudnya kan. Nah, tapi bagaimana dengan anggapan seseorang, bukan seseorang sih, anggapan orang-orang yang mengatakan bahwa kalau hukum kisos itu dilakukan, itu malah melanggar hak asasi manusia. Kan nyawa sudah dihilangkan, masa kita mau menghilangkan nyawa yang lain katanya itu. Jadi bagaimana kalau misalnya pendapat kalian kalau kalian berani mengatakan bahwa ketika kisos itu diterapkan justru itu yang menyelamatkan nyawa? Betul. Kan tidak masuk di akal kalau kata orang-orang kan. Betul sekali. Jadi hak asasi manusia itu telah membonsai, mengkerdilkan hukum Islam. Kenapa? Karena atas nama hak asasi manusia mereka menggugat hak Allah, hukum yang telah Allah tetapkan. Tadi atas dasar kemanusiaan, dan lain sebagainya, bahwasanya hukuman kisos itu melanggar hak asasi. Hak asasi. Padahal hak asasi ini adalah ide yang dikampanyekan Barat, Eropa, terutama Amerika sebagai punggawanya. Ini kalau kita perhatikan tidak memiliki standar kepastian. Bagaimana kalau kita lihat pembunuhan atau bukan pembunuhan kalau yang terjadi di Palestina itu, penjajahan, genosida gitu. Na'udzubillah min dzalik. Benar-benar gitu kan. Saya sendiri benar-benar marah tuh lihat nasib saudara-saudara muslim kita yang ada di sana itu. Dan HAM ini hanya ditujukan untuk menekan kaum muslimin. Kalau pelakunya orang lain ya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Benar-benar jadi masalah. Jadi ini HAM ini perlu kita cermati. Ini alat Barat untuk menjajah kaum muslimin. Gitu kan. Artinya ini tidak sesuai, latar belakangnya bukan dari Islam. Lebih-lebih kalau dorongan keimanan kita harus meyakini bahwasanya hukum yang telah Allah tetapkan itu adalah yang terbaik bagi kita. Kalau kita meragukan hukum ini, kalau dalam surat An-Nur itu, terutama tentang had zina, itu Allah katakan wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'min. Sebelumnya itu apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Pezina laki-laki, pezina perempuan, maka jilidlah. Ini had juga, had bagi pezina ya. Jilidlah mereka 100 kali jilitan, 100 kali cambukan. Nah, selanjutnya dikatakan janganlah kalian berbelas kasihan dalam penerapan hukum Allah ini. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini pertaruhannya. Kalau kita meyakini hukum Islam itu kejam, hukum Islam itu tidak sesuai hak asasi manusia, pertaruhannya itu antara iman gitu. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi ini HAM itu tidak sesuai dengan Islam, latar belakangnya bukan dari Islam. Hukuman yang Allah tetapkan itu adalah hukuman yang adil, yang memberikan kepastian, gitu kan? Nah, dengan konteks menyelamatkan nyawa tadi, maksudnya gimana? Artinya menyelamatkan nyawa ini orang lain dengan diberlakukannya hukum Islam, mereka tidak berani
melakukan kejahatan semisal. Iya. Kenapa? Hukumannya jelas. Nah, Hukumannya jelas. jadi membuat orang tuh efek jerahnya tuh Efek jerah. lebih nyata kepada Lebih orang lain. Jadi ketika mereka mau melakukan perbuatan yang serupa, terus mereka membayangkan atau sudah melihat hukuman yang ditegakkan itu seperti apa, jadi berpikirnya itu sampai 10 kali bahkan 100.000 kali ya. Benar. Jadi kalau sudah orang seperti menjadi itu, takut jerah untuk melakukan kejahatan semisal. Iya, betul, Tapi betul. sebaliknya kalau hukuman itu tidak memberikan kepastian hukum, orang lain justru termotivasi. iya, Dan malah menimbulkan kreativitas yang baru ya. dengan Ya Allah. motif-motif yang Kalau lihat kasus sekarang tuh jadi benar-benar mengerikan ya. Kadang-kadang nggak masuk di akal seorang anak itu membunuh orang tua. Terus seorang orang tua itu sampai tega membantai anaknya dan lain sebagainya itu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya itu kayak gini kan. Kan kita di dalam Islam kan diberlakukan hukum kisos. Tapi bagaimana kalau misalkan si keluarga korban itu mau memberikan maaf atau adanya perdamaian? Seperti Jadi, apa tuh gitu? memang itu ada syariatnya. Misalkan kasus pembunuhan, kejahatan tadi, kalau keluarga korban itu memaafkan lah ya, Iya. memaafkan, ya dimaafkan, tapi tetap membayar yang namanya diat. Apa itu tuh? Diat itu apa nama istilahnya tuh? Denda. Denda atas kejahatan dia itu berupa bayaran 200 ekor unta. Wah, Masya Allah. 200 ekor unta. Banyak berarti. Kalau kita hitung unta itu anggaplah 30 juta, Iya. gitu kan? 30 6 miliar juta. jadi bisa. Jadi 6 miliar. Jadi orang kalau nak mikir, anggaplah dia banyak duit, bunuh orang. Kalau dimaafkan 6 miliar. Gitu Jadi kan. kalau sudah seperti itu ya keluarga yang ditinggalkan juga ada jaminan untuk kehidupan. Tapi nggak juga sih. Yang paling benar ya kisos kayak gitu. Kalau nyawa Itu ya opsi kalau dimaafkan oleh keluarga korban. Iya. Keluarga korban. Kalau enggak ya kisos tetap dilakukan gitu. Nah, kalau dalam Islam, Ustaz, ketika Islam itu diterapkan dalam sebuah negara, bagaimana jaminan keamanan yang akan diberikan oleh Islam kepada individu masyarakat? Jadi perlu dipahami bahwasanya penerapan hukum Islam itu tidak bisa diberlakukan sepotong-sepotong. Misalkan dalam sebuah negeri pidananya diberlakukan hukum Islam, tapi ekonominya ekonomi kapitalis, gitu kan, pergaulannya pergaulan yang tidak Islami, gitu kan. Pemerintahannya bukan pemerintahan yang Islami, sehingga ini justru memberikan citra buruk. Artinya apa? Islam itu harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari penerapan Islam di dalam keluarga, masyarakat, bernegara, hukum, ekonomi, politik, budaya, termasuk hubungan luar negeri itu diterapkan Islam. Dan yang memberlakukannya itu adalah seorang imam atau khalifah yang ketika syariat Islam ini diterapkan, maka nanti ada yang namanya itu maqasidus syariah, nilai-nilai luhur ketika Islam diterapkan. Salah satunya itu adalah hibzun nas, yaitu menjaga jiwa manusia. Bagaimana tadi Islam menjaga jiwa manusia tadi? Ketika terjadi pembunuhan, ada sanksi yang telah Allah tetapkan, yaitu berupa hukuman kisos. Ya, tegas ya sanksinya. Tegas sekali. Nah, aparat keamanan, apakah mereka juga prioritas utamanya itu adalah menjaga keamanan atau Iya, jelas. ada yang lain? Jadi kita dalam masyarakat Islam nantinya itu tegaknya daulah Islam, pemerintahan Islam itu ada pilarnya. Pertama, ketakwaan individu, gitu kan. Salah satunya ketakwaan individu. Nah, antara rakyat
dengan aparat itu saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan. Bukan malah sebaliknya tolong menolong dalam hal kejahatan dan dosa. Itu kan perintahnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan dilarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi jangan tolong menolong dalam hal dosa dan kejahatan gitu kan. Jadi masyarakat ini berperan aktif melakukan amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Juga aparatnya gitu kan menerapkan hukum yang diterapkan yaitu syariat Islam dengan keadilan dan penuh kasih sayang gitu kan. Sehingga benar nanti terwujud itu. Islam menjaga jiwa manusia. Oh, dalam sistem pemerintahan Islam yang kafah. Yang kita kenal dengan sebutan sistem khilafah ya. Jadi kalau begitu, kalau di pandangan saya seperti ini, Tat. Solusi untuk kasus yang seperti ini adalah ketika sistem Islam itu benar-benar diterapkan secara sempurna dalam sebuah negara. Betul sekali. Dan Jadi, itu kewajiban. Iya, jadi nggak hanya rakyatnya saja atau setiap individunya saja yang wajib menjaga keamanan, aparatnya juga, termasuk negara, itu menjadi pilar utama dalam rangka menjaga jiwa-jiwa manusia. Betul sekali. Jadi kalau sudah seperti itu, kasus yang terjadi yang seperti baru-baru ini ya, atau 4 tahun belakangan yang saya sebutkan tadi, itu kemungkinan terjadinya itu akan sangat kecil sekali. Kecil sekali. Ada, cuman frekuensinya itu kecil. Mungkin kalau dalam rentang waktu misalkan 10 tahun, mungkin sekali gitu ya. Dan itu pernah terjadi di zamannya ketika Utsmani memimpin, itu frekuensi terjadinya pembunuhan itu 10 tahun dalam 1 kali. Jadi kalau kita membunuh orang, itu akan diingat orang selama 10 tahun. Benar-benar. Contohnya, si Anu melakukan kejahatan mulai dari misalkan tahun 2024. Akan diingat orang sampai 10 tahun ke depan. Itu. Jadi seberapa pentingnya sih atau seberapa urgensivitasnya sih keberadaan khilafah itu bagi setiap manusia di negeri ini sekarang? Jadi saya nggak ngomongin di negeri kita ya, untuk setiap manusia yang ada di dunia sekarang. Seberapa pentingnya tuh keberadaan khilafah? Jadi permasalahan hukum ini dia sifatnya mengatur dan memaksa. Ketika hukum itu ada 2 kemungkinan. Hukum itu berasal dari Allah atau berasal dari lemahnya akal manusia. Nah, ketika hukum itu muncul dari lemahnya akal manusia, itu pasti mengatur untuk hal yang buruk dan memaksa untuk keburukan. Tapi kalau Islam hukumnya dari Allah, dia akan mengatur manusia untuk ketaatan dan memaksa manusia untuk taat juga. Jadi mau tidak mau, hukum ketika Islam itu diterapkan, orang buruk menjadi baik, orang baik jadi lebih baik, gitu kan? Iya. Itu satu-satunya pilihan yang ada di dalam negeri Islam ketika Islam itu diterapkan. Jadi luar biasa, keadilan pasti terwujud. Masya Allah. Jadi emang benar-benar sistem yang terbaik itu adalah sistem yang berasal dari Allah, yaitu sistem khilafah Islamiyah. Dan ini Mas David ya, berlaku juga bagi Muslim dan non-Muslim. Oh, iya. Jadi ketika nanti Islam itu diterapkan, kan warga negaranya itu tidak semuanya Islam. Benar. Bisa saja ada orang kafir, kalau dalam istilah Islam itu kafir zimmi. Dia bisa tinggal di negara Islam yang dia membayar jizyah, membayar kompensasi tinggal di daulah Islam. Jaminan terhadap mereka, orang-orang kafir ini adalah agama mereka, nyawa mereka, harta mereka, kehormatan mereka dijamin oleh Islam. Dijamin oleh Islam. Jadi kejahatan terhadap kafir zimmi itu sama saja kejahatan terhadap Islam. Kenapa? Karena orang-orang kafir zimmi ini melakukan perjanjian dengan
Islam. Jadi sama Sama saja berkhianat terhadap Islam. Jadi mereka tuh juga dianggap sebagai bagian dari warga negara Islam. Bagian dari warga negara Islam. Baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Dari judul kafah kita minggu ini, wajib memelihara jiwa manusia. Jadi bukan cuma sekedar isapan jempol ya para hadirin sekalian, tapi sudah dibuktikan dengan sejarah secara berabad-abad lamanya di masa Rasulullah itu mendirikan daulah sampai ke masa terakhir di Daulah Turki Utsmani, di mana cuma terjadi beberapa ribu kasus dalam kurun waktu 1.300 tahun. Jadi itu merupakan bukti nyata bahwa sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang terbaik dalam rangka menyelamatkan nyawa. Bahkan di sini ya, di catatan sini disebutkan bahwa ada ilmuwan dari Barat yang bernama Montgomery Watt. Dia seorang orientalis terkenal. Jadi dalam bukunya itu Islamic Political Thought di tahun 1968, dia memuji keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang diterapkan dalam kekhilafan Islam. Jadi di dalam catatannya itu bukan hanya orang Muslim saja, tetapi orang-orang non-Muslim juga dijamin keselamatannya. Oleh karena itulah, hanya satu sistem yang terbaik untuk menyelamatkan umat manusia, melindungi nyawa manusia dari ancaman ataupun diskriminasi, yaitu adalah sistem Islam dalam naungan khilafah. Baik, demikianlah pemaparan bedah kafah kita untuk minggu ini. Kalau misalkan saya ada yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.